Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar rekayasa desain akan mempresentasikan tugas besar tentang pembuatan alat, yaitu alat yang kami buat alat pengolah sampah menjadi bahan bakar minyak, ataupun juga bisa disebut alat pirolis dengan dosen Bapak Muhammad Sabar Jamil MT. Materi pertama yaitu problem definition yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfah Adawiyah. Kepadanya silahkan. Problem definition. Banyaknya sampah di pesantren Darul Falah merusak keindahan dan kebersihan pesantren. Maka dari itu, kami mencoba untuk membuat sebuah alat yang bisa mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kebutuhan dengan makin meningkatnya populasi sampah di suatu lembaga dan kurangnya fasilitas untuk menanggulangi masalah ini, maka dibutuhkan suatu alat yang bisa menekan permasalahan ini seminimal mungkin. Definisi permasalahan: mendesain alat yang bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Sampah plastik bisa ditekan dan juga bisa menciptakan suatu barang yang memiliki nilai guna dari sampah plastik tersebut. Dengan demikian, permasalahan sampah di lembaga pun sekolah diharapkan bisa dengan efektif dan efisien. Permasalahan lanjut, alat ini nantinya akan membantu permasalahan sampah di sekitar lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adam. Spesifikasi masalah. 1. Kuat dalam mengolah segala jenis sampah plastik. 2. Mudah dipindahkan. 3. Dinding alat kuat dan tebal. 4. Waktu pengolahan efisien. 5. Bahan bakar yang dihasilkan bisa digunakan. 6. Pemakaian energi untuk pengolahan irit. Dekomposisi fungsi. Alat pengubah sampah jadi BBM. Pembakaran, reaktorisasi, kondensasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lisna. Skema fungsi. Fungsi ada pembakaran, reaktorisasi, dan kondensasi. Konsep yang pertama, kami menggunakan pembakaran kayu bakar, reaktorisasinya dari plat baja, kondensasi, kondensor dengan pendingin udara. Konsep yang kedua, pembakaran dari kompor gas, reaktorisasi dari plat stainless steel atau plat besi, kondensasi, kondensor dengan pendingin air. Konsep yang ketiga, pembakaran, yaitu dari menginjeksi oli bekas ke tungku yang sudah dipanaskan. Reaktorisasinya dari plat besi, kondensasinya kondensor penguapan. Konsep yang keempat, kami hanya menggunakan reaktorisasi dari plat besi ditambah termometer. Begitupun sama dengan konsep kelima, reaktorisasinya saja dari plat baja ditambah pressure gauge. Konsep yang pertama, itu pembakarannya dari kompor gas, kemudian reaktorisasinya dari plat baja, dan kondensasinya itu dengan kondensor pendingin udara. Konsep yang kedua, pembakaran sama dari kompor gas, reaktorisasi dari plat besi atau stainless steel, dan kondensornya itu kondensor penguapan.
Konsep yang ketiga itu pembakarannya dari oli bekas dan reaktorisasinya dari pelat besi. Kemudian kondensasinya kondensor dengan pendingin air. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Firman. Baik, materi selanjutnya yaitu materi keputusan. Di sini dari konsep-konsep yang tadi disebutkan, yaitu konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, kami memberi kriteria evaluasi untuk setiap konsep. Yang pertama yaitu pembakaran, yang kedua reaktorisasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat kemudahan dibuat, yang kelima adjustability. Nah, untuk konsep pertama, pembakaran kami beri nilai 5, reaktorisasi kami beri nilai 7, kondensasi kami beri nilai 9, kemudahan dibuat kami beri nilai 8, adjustability kami beri nilai 7. Nah, ini kemudian dikalikan dengan pembagian rata dari 100% total kriteria yang kami buat dan menghasilkan 7,2 nilai untuk konsep 1. Untuk konsep 2, pembakaran kami beri nilai 5, mungkin karena pembakaran menggunakan alat yang sama, yaitu dengan kompor gas. Yang kedua yaitu kami beri nilai 8, reaktorisasi, yang ketiga kondensasi kami beri nilai 7, ya, kemudian dibuat kami beri nilai 7, adjustability kami beri nilai 8 dan menghasilkan nilai hasil yang lebih kecil dari konsep itu, yaitu 7. Untuk konsep ketiga, pembakaran kami beri nilai 9, reaktorisasi kami beri nilai 8, kondensasi kami beri nilai 9, kemudian dibuat kami beri nilai 6, adjustability kami beri nilai 9, dan menghasilkan nilai yaitu 8,2. Dengan begini, kami memutuskan konsep dari ketiga konsep tersebut, kami memilih konsep ketiga untuk ditindaklanjuti dan dibuat desain detailnya. Dari materi keputusan di atas didapat bahwa alat pengolah sampah konsep 3 memiliki nilai yang paling besar di antara kedua konsep yang lain. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan konsep ketiga sebagai konsep alat pengolah sampah yang akan kami gunakan untuk mengolah sampah menjadi BBM. Desain rinci. Yang pertama yaitu desain rinci tentang alat pembakaran yang kami rencanakan, yang kami desain dari oli bekas dan dibantu oleh kipas keong. Nah, ini cara kerjanya yaitu oli bekas ini nanti akan turun melalui pipa yang diarahkan ke pipa yang keluar dari kipas keong, dan nanti ketika oli bekas keluar di sini terdapat terdapat bara yang sudah dipanaskan. Ini nanti akan dibantu oleh kipas keong mengembuskan udara dan diinjeksi melalui selang yang sama dan akan menimbulkan atau menciptakan api, karena oli bekas yang tadi tersalurkan ke selang yang keluar dari kipas keong akan diinjeksi ke tungku yang sudah dipanaskan. Yang kedua yaitu tampak alat reaktor. Di sini kami menggunakan alat reaktor plat besi, nah, dengan ketebalan 1 mm dan diameter 38 cm. Nah, di luar tabung kami berencanakan di luar tabung reaktor nanti kami akan menambahkan termometer untuk mengetahui berapa besar suhu yang dialami reaktor tersebut. Nah, yang ketiga yaitu desain rinci alat kondensor. Alat kondensor ini kami tadi menggunakan alat kondensor dengan pendingin air. Bahan yang kami gunakan untuk pembuatan alat kondensor ini yaitu dari stainless steel dengan diameter sekian, steel dengan drum bekas tebal 1 mm,
diameter 500 mm, tinggi 890 mm. Nah, di sini tampak gambar-gambar ini merupakan pipa yang nanti akan disalurkan dari reaktor melalui pipa-pipa ini. Nanti uap yang dihasilkan oleh reaktor tersebut akan melalui pipa-pipa ini. Nanti di sini di luar dinding dari kondensor ini akan dimasukkan air dengan sekat-sekat, dengan beberapa sekat yang nanti ketika uap melalui pipa-pipa ini akan mengalami penyulingan atau perubahan bentuk dari zat udara menjadi zat cair. Nah, tampak alat piloris atau alat pengubah sampah yang tadi dikombinasikan dari alat yang pertama itu alat pembakaran, yang kedua reaktor, yang ketiga alat kondensor. Nah, di sini nanti alat ini pembakaran yang tadi terbuat dari bekas oli bekas akan digunakan untuk memanaskan reaktor yang nanti di dalamnya akan dimasukkan dimasukkan sampah-sampah plastik. Nanti ketika ini sudah dipanaskan akan menghasilkan uap, nanti akan tersalur ke sini dan masuk ke dalam kondensor. Nah, kondensor di sini berguna untuk mengubah zat udara yang dihasilkan dari sini, uap tadi mengalami penyulingan di sini dan berubah menjadi zat cair. Nah, untuk ini di bawah ini merupakan tangki air. Tangki air di sini berguna untuk menyalurkan air ke dalam kondensor. Nah, kondensor di sini terdapat dua lapis di dalam yang pertama dinding luar, yang kedua dinding dalam yang melindungi pipa-pipa. Nah, nanti air akan masuk ke dalam kondensor ini dan mendinginkan alat kondensor ini yang nantinya menyalurkan uap yang keluar dari reaktor. Kenapa kami di sini memilih menggunakan pembakaran oli bekas oli? Karena mungkin cukup efektif dan bisa meminimalisir limbah, yaitu limbah oli-oli bekas yang dibuang di mana saja gitu. Kami manfaatkan untuk pembakaran dan lumayan efektif, tidak terlalu memakan biaya. Our team pertama, tim kami yaitu Lisna dengan NIM 1022-1012, yang kedua saya sendiri Firman Abdul Rahman dengan NIM 1022-1073, yang ketiga Ulpah Hadawiyah dengan NIM 1022-1046, yang terakhir ada Adam Fadilah dengan NIM 1022-1123. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.